Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 187. Itu adalah periode panen, serta hari-hari pemenuhan. Si kecil berkultivasi setiap hari, dan dia bersemangat tinggi saat dia menikmati setiap hari. Selain ini, dia akan bertemu dengan berbagai teman sekolahnya untuk makan besar bersama. Dia kemudian akan memberitahu Harry Bolt untuk mencuri beberapa toples anggur dari para tetua untuk dinikmati. Dia sangat puas. Ini adalah saat yang menggembirakan, dan tidak peduli berapa tahun berlalu, dia masih tidak akan pernah melupakan tahun-tahun ini. Mereka selamanya tertanam di dalam hatinya. Bertahun-tahun kemudian, meskipun banyak dari orang-orang ini telah lama menghilang dari dunia ini, dia masih dapat mengingat dengan jelas suara dan senyuman mereka. Kamu kalah, saudara senior, minumlah. Ini adalah malam yang penuh dengan tawa. Sekelompok orang minum sampai mereka bergoyang maju mundur. Bahkan beberapa saudari senior sedang minum. Wajah mereka memerah, dan lebih halus daripada bunga. Dari kejauhan, suara Elder Xiong Fei bergema. Brengsek! Siapa yang mencuri anggur obatku? Sebaiknya jangan biarkan aku menemukanmu. Pada saat yang sama, suara itu disertai dengan kutukan penatua Zhuo Yun. Dia berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan karena hanya beberapa toples yang tersisa di ruang bawah tanahnya, sisanya semua dicuri. Terhadap ini, gadis-gadis muda dan anak laki-laki semua tertawa. Wajah kecil mereka yang memerah dilemparkan ke dalam minuman mereka. Mereka semua dalam suasana hati yang gembira dan bahagia yang tak tertandingi. Kita akan menempuh jalan yang berbeda. Kita tidak akan tahu kapan kita akan bertemu lagi, jadi junior kecil, kalian semua harus menjaga diri sendiri. Kakak dan saudari senior, jaga dirimu juga. Ini bukan pertama kalinya dia harus mengucapkan selamat tinggal. Selama bulan ini, beberapa murid penting dalam paviliun mending surga dikirim ke tempat lain. Keberangkatan selalu emosional. Meskipun mereka mabuk dan riang, ketika saatnya tiba, masih ada kesedihan dan penuh keengganan. Lagi pula, mereka semua telah tinggal di sini bersama selama bertahun-tahun. Cepat atau lambat, kami masih akan kembali. Sekelompok saudara dan saudari senior pergi, meninggalkan paviliun mending surga yang mereka kenal dengan baik ke tanah asing dengan harapan menghindari kemungkinan bencana yang akan datang. Si kecil juga tidak tahu berapa banyak kelompok orang yang sudah dia kirim. Mayoritas camp jenius kosong, dan murid-murid monster tua bahkan lebih langka. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Adik laki-laki kecil, kapan kamu pergi? Saya akan tinggal di sini dan mengolah teknik petir dan pergi setelah saya mendapatkan beberapa keberhasilan di dalamnya, jawab si kecil. Dia ingin King Feng pergi lebih dulu, tetapi King Feng tidak mau dan ingin menunggu sampai mereka bisa pergi bersama. Setelah itu, dia sekali lagi mulai mengikuti pelatihan terpencil. Hong Long. Suara guntur mengejutkan, dan kilat terjalin di atas gunung spiritual. Mereka mengalir turun satu demi satu seperti air terjun, menyerang simbol yang melindungi si kecil. Mereka meledakkan tubuhnya, menyebabkan darah mengalir dari mulutnya dan meniup tubuhnya di bawah tebing gunung. Dengan suara peng, bahkan tubuhnya yang kuat tidak bisa mengatasinya. Dia sangat kesakitan, dan dia merasa seolah-olah tulangnya patah. Kejatuhannya menciptakan parit berbentuk manusia di tebing. Senior, tidak terlalu sulit Dia meringis kesakitan. Saat mempelajari dao petir, seseorang harus rajin belajar dengan menggunakan tubuhnya sendiri untuk mendapatkan pengalaman. Tanpa secara pribadi mengalami sifat petir, bagaimana Anda memahami makna dan misteri yang mendalam? Rambut leluhur Mu yang seperti jarum baja.
Dia sangat berani dan kuat tanpa sedikit pun bersikap lunak. Telapak tangannya bersinar, dan seberkas petir meletus terbang keluar, mengirim lelaki kecil itu terbang. Sementara itu, tanah bahkan lebih hancur berantakan. 10.000 jin batu-batu besar diubah menjadi bubuk halus. Si kecil melolong sedih. Ini adalah pelatihan yang benar-benar neraka. Sebelumnya, dia hanya memahami esensi dari simbol teknik petir. Sekarang, itu adalah hal yang nyata, dan dia menjadi sangat kasar selama pelatihan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk belajar. Si kecil bertahan dan melawan leluhur petir. Seluruh tubuhnya menyala dan simbol emas berkedip. Bentuk Xuandi muncul, mengaum sebelum bergegas ke depan. Ada peningkatan, tapi itu masih belum cukup. Anda belum mencapai batas Anda. Leluhur tua Mu Yan berbicara. Sebuah sungai petir mengalir keluar dan mengalir dari dia membuka mulutnya. Dengan suara hong, Xuandi terbelah, pecah tak lama kemudian. Cahaya kilat keemasan menari-nari, meratakan hutan gunung ini ke tanah tanpa meninggalkan apapun. Petir melambangkan ledakan dan kehancuran. Ini adalah salah satu teknik berharga ofensif yang paling kuat. Namun, ia masih memiliki vitalitas dan dapat memelihara kehidupan baru. Saat ini, Anda hanya memahami aspek destruktifnya. Tubuh Mu yang terbenam dalam petir. Saat dia berbicara, auranya menjadi semakin berani dan kuat. Itu hampir seolah-olah itu benar-benar membawa jenis kekuatan hidup yang bersemangat. Setelah itu, petir sekali lagi meretas jalannya. Saya terus-menerus diretas, jadi tentu saja saya hanya akan tahu tentang bagian yang merusaknya. Si kecil meratap dengan sedih sambil melakukan semua yang dia bisa untuk bertahan. Sepasang lengan kecilnya bahkan berubah menjadi emas saat kilat menyambar di depannya beruntun. Namun, perbedaan di alam kultivasi mereka terlalu besar. Salah satunya adalah anggota ahli bernomor dalam paviliun mending surga dan dikenal sebagai tetua leluhur. Yang lain hanyalah seorang anak kecil, jadi bagaimana mungkin si kecil menjadi lawannya? Akibatnya, dia dikirim terbang lagi oleh seberkas petir yang membuat seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Rambutnya berdiri tegak setelah digoreng saat aroma daging keluar dari tubuhnya. Sangat harum. Di kejauhan, Baldi kedua bersuka cita dalam kesengsaraan si kecil. Pada saat yang sama, dia menjilat bibirnya dengan niat untuk menggigit. Memang sangat manis. Saya benar-benar ingin menggigit. Burung merah besar juga berbicara seperti itu. Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan ketika pemikiran mereka serupa. Hong! Si kecil berlari ke kanan sambil menangani petir seperti dewa guntur emas. Dia berhasil melepaskan 18 garis petir yang semuanya turun ke tubuh mereka. Ah! Kedua burung itu menangis sedih. Bulu mereka telah digoreng dan tubuh mereka hangus kembali saat mereka dikirim terbang melintasi udara. Tubuh mereka mulai mengeluarkan asap putih, dan mereka mulai berkedut. Ini sangat menyakitkan. Sebuah batu berjatuhan di samping mereka, inilah tepatnya batu pemogokan ilahi. Meskipun menjadi sasaran serangan kilat, itu jelas tidak terlalu menyakitkan. Ini membuat kedua burung itu sangat marah sehingga mereka ingin menggigitnya. Ah! Di kejauhan, si kecil mulai berteriak dengan sedih sekali lagi. Ini adalah keadaan paling menyedihkan yang dia alami sejak dia memulai kultivasinya. Bahkan kakek hantu tidak sekejam ini ketika dia merapikannya. Saat ini, dia dibom dengan keras dan dihancurkan dengan ganas karena banyak sinar listrik mendarat di tubuhnya. Orang biasa akan tersambar dan benar-benar hancur oleh petir sejak lama. Bahkan dia merasakan sakit yang tak tertandingi saat seluruh tubuhnya mengeluarkan bau terbakar, dan sepertinya dia akan segera dimasak dengan baik. Ini adalah metode pelatihan neraka yang tidak pernah berakhir.
Tidak pernah ada momen di mana dia tidak sabar untuk mencoba mengakhiri pelatihan. Ini benar-benar terlalu menyakitkan. Bakat alamimu sangat bagus. Namun, Anda hanya merasakan kemenangan dalam perjalanan Anda dan tidak memiliki kerendahan hati dari kekalahan. Itu tidak baik, kata tetua leluhur Muya. Pria kecil itu. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa berteriak, "Saya di sini untuk mempelajari teknik guntur, bukan untuk kalah. Saya harus berada di atas orang lain sepanjang hidup saya, dan hidup tanpa saingan dari awal hingga akhir." Bagus sekali, kamu memiliki keyakinan yang cukup. Anda memiliki sifat ulet untuk menjadi ahli tertinggi. Ini pemogokan lain. Dengan suara hong, lebih dari 10 lapisan listrik berguling-guling di tanah seperti ombak. Si kecil mengeluarkan jeritan menyedihkan yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan, dan begitu dia membuka mulutnya, cahaya gemuruh mulai melonjak dari perutnya. Siksaan seperti ini, rasa sakit seperti ini terasa seperti dia sedang dipatahkan. Ini benar-benar terlalu menyakitkan. Sama seperti ini, dia diretas dari senja hingga fajar, dan baru saat itulah leluhur petir Muyan melepaskannya. Muyan memperingatkannya bahwa dia tidak boleh malas, dan bahwa dia harus pergi ke paviliun penyimpanan suci untuk membolak-balik beberapa buku kuno. Pria kecil itu suram, sengsara, dan hitam terbakar di sekujur tubuhnya. Setiap helai rambut telah digoreng sampai tegak. Hanya matanya yang masih cerah, di tempat lain seperti batu bara. Dia hampir tidak bisa dikenali. Burung merah besar dan botak kedua menyambutnya. Mereka langsung diledakkan terbang oleh wajah yang gelap itu karena jelas bahwa keduanya menikmati kesengsaraannya setelah melihatnya dalam keadaan itu. Ayo, bukankah ini dewa bela diri warping surga kita yang namanya akan terkenal di bawah langit, bocah iblis? Huo Ling'er berjalan dengan sosoknya yang luas dan montok. Dia telah dengan jelas mendengar desas-desus bahwa lelaki kecil itu telah diperbaiki hari ini ketika dia datang hanya untuk menonton ini. Jangan memprovokasi saya. Begitu si kecil membuka mulutnya, asap hitam mulai keluar dari mulutnya. Bahkan kiprahnya goyah karena dia benar-benar tersiksa dalam keadaan yang menyedihkan. Hahaha, kenapa aku sangat senang? Apa yang terjadi? Apakah Anda dipanggang oleh seseorang? Apakah Anda memiliki terlalu banyak isian keturunan yang dipanggang setiap hari dan telah memenuhi pembalasan Anda hari ini? Kulit Huo Ling'er seputih salju, dan rambutnya hitam legam. Ada sifat spiritual di matanya saat gigi mutiaranya menyala di antara bibirnya yang kemerahan. Saat dia tertawa, dia bergoyang ke depan dan ke belakang sampai lehernya yang seputih salju, dadanya yang montok, pinggang yang cantik, dan kaki yang ramping berubah menjadi lekuk tubuh yang menawan. Lemak besar. Pria kecil itu menatapnya. Tawa itu segera berhenti. Huo Ling'er paling membenci kata-kata itu. Dia sangat bingung sehingga dia berkata, semua orang datang dan merapikannya bersama. Kali ini, dia datang dengan persiapan. Dia melakukan kontak dengan sekelompok saudari junior untuk menceramahi dan memukulinya ketika bocah iblis itu mengalami cedera. Dalam sepersekian detik, simbol tersebar, dan cahaya warna-warni berkilauan saat mereka menenggelamkan si kecil di dalamnya. Sekelompok murid perempuan mulai tersenyum nakal saat mereka membantu Huo Ling'er menguliahinya. Burung merah besar dan botak kedua sangat tidak bersaudara karena mereka langsung kabur. Mereka tidak mengambil tindakan sama sekali, dan menghilang dalam sekejap mata. Hou, Suandi yang sangat kuat dan agung melolong. Seluruh tubuhnya menyala dengan kemilau keemasan saat menghancurkan semua simbol. Kemudian, ia membuka mulutnya yang besar dan dengan ganas menyemburkan guntur ke segala arah. Tiba-tiba, tangisan mulai bergema di udara.
Semua orang terkejut bahwa pria kecil yang terluka parah itu bahkan lebih menakutkan dari biasanya. Dia sangat tangguh karena kilat tebal segera mengirim banyak murid perempuan berguling-guling di lantai. Jika ini benar-benar pertarungan sampai mati, mereka semua akan menemui kehancuran. Kenyataannya adalah bahwa setelah bocah iblis dipukuli sepanjang hari, tubuhnya penuh dengan kilat yang dimasukkan oleh penatua petir Emuyang ke dalam dirinya, dan mereka dilepaskan olehnya saat ini. Kebetulan saat petir ini menyambar, semuanya telah dilepaskan. Huo Ling-er ingin lari, tetapi disusul oleh bocah iblis itu dan langsung tersungkur ke tanah saat dia memulai perampokannya yang tak terkendali. Sampai saat anak biadab itu pergi, Huo Ling-er masih menjerit sedih. Dia sangat marah karena dia menderita kerugian setiap saat, membuatnya sangat tertekan. Adik perempuan, cepat ganti baju lain. Seorang saudari senior datang dan diam-diam mengingatkannya. Ekspresi orang lain juga aneh. Apa yang terjadi? Hou Ling-er curiga. Tiba-tiba, dia menoleh dan segera menjerit saat dia menggertakkan giginya karena marah. Hari ini, dia mengenakan gaun putih bersih yang menari-nari di atas angin di atas bumi. Itu indah di dunia lain seperti peri yang mengendarai angin. Namun, ketika dia menegakkan dirinya, pantatnya yang bulat memiliki garis cakar gelap kecil yang sangat rapi tercetak di atasnya. Bocah iblis celaka itu. Dia sangat terhina. Ketika pencuri kecil itu menjatuhkannya, dia menepuknya di mana-mana, dan tempat ini adalah yang paling jelas. Jejak tangan hitam sangat menonjol. Pada saat ini, dia merasakan rasa sakit yang menyengat. Huo Ling-er panik, tapi dia tidak bisa mengalahkan bocah jahat itu. Setiap kali dia ingin merapikannya, dia terjatuh. Orang itu benar-benar tidak tahu malu. Gemuk besar, kamu masih bukan lawanku jika kamu ingin melawanku. Di kejauhan, pria kecil itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan tertatih-tatih ke dalam paviliun penyimpanan suci. Dia dirapikan dengan menyedihkan oleh leluhur petir, dan dia sekarang sangat kesakitan. Meskipun berjalan sangat berat baginya, dia tidak mengendur. Dia masih mendengarkan saran dan datang ke paviliun penyimpanan suci untuk membaca. Jelas bahwa tempat ini jauh lebih luas dari sebelumnya. 90% dari buku tulang dibawa ke tempat lain. Pergi membacanya dengan cepat. Setelah beberapa bulan, Anda sudah cukup banyak membaca semua tulisan suci di paviliun penyimpanan suci. Hanya ada beberapa yang tersisa. Penatua Liu berkata dengan senyum ramah. Terima kasih, Paman. Pria kecil itu emosional. Jelas, Tetua Liu meninggalkan kitab suci yang belum dia baca, dan menyuruh orang lain membawa buku-buku yang telah dia baca. Jangan berterima kasih padaku. Aku tidak punya waktu untuk mempermainkanmu. Hanya saja ketika mereka datang untuk mengambil buku-buku itu, saya mencoba membuat mereka mengambil buku-buku yang telah Anda baca sebanyak yang saya bisa. Namun, beberapa teknik telah diambil. Hal-hal yang paling berharga tidak dapat ditinggalkan sampai yang terakhir. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat mempelajarinya saat itu. Juga, saya merasa teknik guntur yang Anda latih sudah cukup. Itu lebih kuat daripada teknik-teknik lainnya. Si kecil meringis kesakitan. Sulit baginya untuk duduk, jadi dia berdiri saat dia membaca dan membolak-balik buku tulang. Kenapa kamu terlihat begitu menyedihkan? Penatua Liu tersenyum. Dia sangat baik, sangat berbeda dari leluhur petir. Aku sudah ditangani terlalu parah. Sejak saya lahir, saya tidak pernah mengalami kekalahan, tetapi saya hampir dipukuli sampai mati hari ini. Pria kecil itu menghela nafas sambil mengerutkan wajah kecilnya yang hitam. Penatua Liu tidak bisa menahan senyum dan berkata, dia melakukannya untuk keuntungan Anda, memungkinkan Anda untuk memahami aura kehidupan di dalam listrik.
Ini tidak hanya untuk penghancuran, dan untuk membawa teknik petir Anda ke tingkat yang lebih tinggi, Anda harus benar-benar memahami misteri yang mendalam. Jangan khawatir, meskipun sifat MU yang pantang menyerah dan temperamennya berapi-api seperti kilat, merapikanmu seperti ini pasti akan memberimu manfaat tanpa akhir. Selama bulan berikutnya, si kecil menjerit dan melolong sedih setiap hari. Dia bahkan menarik perhatian banyak murid Heaven Mending Pavilion. Proses merapikan anak buas itu sangat menarik bagi semua orang, itu bahkan lebih mengasyikkan daripada menonton keindahan. Sedikit demi sedikit, hal ini mulai menjadi daya tarik. Pria kecil itu hampir sesuram mungkin. Kenapa dia selalu dipukuli? Jika dia bisa mengalahkan Enyu Yan, dia bahkan akan naik dan menggigitnya beberapa kali. Tentu saja, selama proses dipukuli, pemahamannya tentang kilat telah meningkat pesat. Selanjutnya, dia akhirnya berhubungan dengan misteri kehidupan yang terkandung dalam petir. Namun, itu sangat samar dan tidak jelas. Jika dia dengan hati-hati mencoba merasakannya, dia hanya akan bisa mengalaminya secara samar-samar. Apa? Anda merasakan untaian kehidupan itu? Tetua leluhur MU yang terkejut setelah mendengarnya. Apa yang terjadi? Si kecil curiga setelah dipukuli oleh lelaki tua ini setiap hari. Bukankah dia menyebutkan bahwa Anda harus memahami jejak kehidupan yang tipis ini? Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat terkejut? Sangat cepat, penjaga paviliun penyimpanan suci juga terkejut dan dengan cepat bergegas. Suaranya bergetar dan berkata, "Bisakah kamu benar-benar menangkap untaian kehidupan di dalam petir? Ini ajaib. Benar-benar bakat warping surga. Mengapa itu penting? Bukankah kamu menyuruhku untuk berusaha merasakannya? Setelah diretas oleh guntur setiap hari, saya harus memikirkan beberapa cara untuk menyelamatkan hidup saya. Sepertinya aku sedikit menyentuh aura itu," kata si kecil. Di masa depan, akan ada harapan untuk teknik rahasia kita yang berharga, kata penatua Liu sambil mengusap kepala si kecil dengan penuh kasih sayang. Wajah tetua petir MU yang juga memerah saat dia terus mengangguk. Si kecil dengan cepat membuka matanya lebar-lebar saat dia meraung ke arah tetua petir dan berkata, "Mungkinkah kamu belum mengalaminya sendiri? Apakah Anda benar-benar memukuli saya sepanjang hari hanya agar saya mengalaminya sendiri?" Iblis itu hampir marah secara maksimal. Ini benar-benar menjadi terlalu banyak pengganggu. Bakatmu lebih baik dariku. Ini cocok untuk dianggap sebagai surga yang menentang. Wajah leluhur petir benar-benar merah. "Kamu terlalu benci." Si kecil melompat dan menghentak dengan pikiran untuk memberontak. Namun, dengan suara kaca, sepetak cahaya gemuruh turun dan menenggelamkannya. Dia terkejut sampai menangis sedih saat dia langsung menyemburkan petir dari hidung dan mulutnya, tidak bisa berteriak lagi. Bakat surgawi harus dihargai. Bagi orang lain, tidak mungkin baginya untuk mengalami kehidupan di dalam kekuatan penghancur petir sepanjang hidup mereka. Anda sekarang telah menanam benih. Di masa depan, Anda pasti akan sukses besar dalam Dao of Lightning. Anda bisa menjadi ahli tertinggi, kata penatua Liu. Setelah beberapa hari, kami akan menunggu badai petir dan membawamu untuk mencuri cairan ilahi dari esensi surgawi. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, kata leluhur petir. Karena si kecil samar-samar bisa merasakannya, MU Yan merasa dia bisa mencobanya. Di masa lalu, dia menghabiskan berbulan-bulan dan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan menderita luka berat untuk merebut hanya drop yang dia korbankan untuk pohon anggur tua. Sekarang itu berbeda. Bocah iblis itu benar-benar mencapai pos pemeriksaan. Mungkin dia bisa mencuri setetes lagi di tengah badai. Penatua Liu mendengar dan segera mengungkapkan ekspresi serius. Dia tahu bahwa leluhur petir akan mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana cairan ilahi bisa sesederhana itu diperoleh?
Mungkin dia akan kehilangan wujud fananya karena ini. Kamu harus mengingat kebaikan Mu Yan. Penatua Liu dengan lembut menghela nafas, karena tindakan ini dapat dengan mudah membuatnya kehilangan nyawanya. Niat tetua petir Mu Yan adalah mencoba yang terbaik untuk membuat anak ini berhasil. Si kecil mengangguk. Dia merasakan keseriusan situasi, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.